Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan ya pembahasan kita yang sempat tertunda beberapa saat kemarin. Baik, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan ya pembahasan materi mengenai bilangan bulat ya, khususnya yaitu pada bilangan pecahan ya, bilangan pecahan. Ya, jadi sebelum kita memahami apa itu bilangan pecahan, di sini ada ada suatu permasalahan yang terkait dengan bilangan pecahan ya. Jadi di sini diceritakan dalam suatu acara ulang tahun, undangan yang datang dibagi menjadi 4 kelompok ya untuk menikmati kue tar berbentuk lingkaran dengan ukuran yang sama. Lalu kue tar tersebut sudah dihidangkan pada setiap meja kelompok, yaitu pada meja A, B, C, dan D. Kue tersebut dibagi sama rata ya kepada anak yang menghadapi suatu meja tersebut ya. Jadi setiap undangan yang datang boleh memilih duduk di bangku meja manapun. Adit adalah undangan terakhir yang datang di acara tersebut. Adit melihat bangku di meja A sudah ada 6 anak ya. Jadi di meja A sudah ada 6 anak, meja B ada 7 anak, meja C itu ada 8 anak, dan meja D ada 9 anak ya. Jadi setiap kelompok sudah dibagi ya, sudah dibagi dengan ketentuan jumlah yang sudah terlihat di sini ya. Lalu pertanyaan yang A itu, apabila Adit memilih bergabung di bangku meja B, apakah banyak bagian kue yang akan didapatkan oleh Adit akan sama dengan anak yang memilih meja yang mana ya. Jadi sudah ditentukan ya, banyaknya meja A ada 6, banyaknya meja B ada 7, dan banyaknya meja C ada 8, dan meja D ada 9. Lalu datanglah Adit ya kan, undangan terakhir Adit. Dia memilih di bangku meja B, dimana kita tahu meja B itu ada sebanyak 7 anak ya, ada sebanyak 7 anak. Lalu masuk Adit, maka jumlah anaknya itu menjadi 8 ya kan, menjadi 8 anak ya. Jadi artinya di meja B setelah Adit datang ada sebanyak 8 anak, maka kue tar yang dibagikan itu maka dibagi sebanyak 8 bagian ya kan, 8 bagian. Jadi ketika kue tar itu dihidangkan di meja B, maka banyaknya kue tar yang ada di meja B itu dibagi ya sebanyak jumlah anak. Jumlah anak itu setelah Adit masuk di meja B ada 8 anak ya. Jadi banyaknya kue tersebut dibagi menjadi 8 bagian yang sama ya. Jadi 1/8 ya. Jadi 1/8 bagian Adit akan mendapatkan kue ya. Lalu pertanyaannya itu adalah di meja mana ya kan, yang mejanya sama dengan yang Adit pilih tadi. Jadi apakah banyak bagian kue yang akan didapatkan oleh Adit akan sama dengan anak yang memilih meja yang mana. Berarti samanya itu Adit dengan meja yang C ya. Meja C itu adalah 8 anak ya. Jadi sama kan, meja B 7 anak, setelah Adit masuk menjadi 8 anak, maka jumlah meja B dan meja C itu ada sebanyak 8 anak. Maka bagian yang diperoleh anak di meja B dengan bagian kue yang diterima di meja C itu sama, yaitu 1/8 bagian kue yang akan diterima oleh masing-masing anak baik di meja B dan di meja C ya. Lalu pertanyaan yang B-nya, jika Adit ingin mendapatkan bagian kue yang paling banyak di antara keempat meja pilihan, meja manakah yang seharusnya Adit pilih ya. Jadi di antara 4 meja tadi, meja A, B, C, dan D, jika Adit ingin memperoleh kue yang
yang banyak ya, yang lebih banyak di antara meja-meja yang 3 meja lainnya, maka Adit memilih meja yang mana ya. Jadi berarti artinya Adit harus memilih ya kan, harus memilih di jumlah anak yang paling sedikit ya. Jika Adit ingin mendapatkan kue yang tentu lebih banyak di antara meja-meja yang lain, tentu Adit harus memilih di meja yang jumlah anaknya sedikit, yaitu di mana di antara meja A, B, C dan D itu jumlah anak yang paling sedikit itu tentu di meja A ada sebanyak 6 anak ya. Jadi jika Adit bergabung di meja A ya, maka jumlah anaknya menjadi 7 anak ya. Ya, 7 anak. Jadi artinya Adit mendapatkan 1/7 bagian ya. Jika Adit misalkan bergabung di meja B ya tadi sudah kan, jadi mendapatkan 1/8 ya kan. Kalau Adit bergabung di meja C ya, jadi 8 anak, Adit bergabung menjadi 1/9 kan, 1/9 bagian yang Adit dapatkan ya kan. Jadi antara 1/7, 1/8, 1/9 dan 1/10, maka yang paling banyak itu tentu adalah 1/7 bagian kan ya. Jadi 1/7 dan 1/8 tentu lebih banyak 1/7. Jadi jika Adit bergabung di meja A, maka Adit mendapatkan 1/7 bagian kue ya. Jadi jika Adit ingin mendapatkan bagian kue yang banyak di antara anak yang lain atau di kelompok yang lain, tentu Adit harus bergabung di meja A ya. Jadi seperti itu ya permasalahan pada contoh 1.15 ini. Lalu yang selanjutnya, agar kalian lebih jelas ya mengenai pecahan ini, saya akan menjelaskan kembali contoh yang kedua nih ya, contoh 1.16 ya. Dalam suatu acara syukuran kenaikan kelas, Dita mengundang teman-temannya ke rumahnya. Dita mempersiapkan 2 kelompok yang sudah diatur pada 2 meja ya. Meja X diberikan 2 kue, sedangkan meja Y diberikan 3 kue. Kue tersebut dibagi sama rata kepada anak yang menghadapi suatu meja ya. Jadi hampir sama permasalahannya dengan yang tadi ya. Jadi cuman dalam hal ini ada 2 meja ya kan, 2 meja ya. Meja 1 atau meja X itu ada 2, diberikan 2 kue ya. Meja Y diberikan 3 kue ya. Dan setiap meja akan diberikan kepada anak atau teman Dita tersebut sebanyak bagian yang sama gitu kan ya. Jadi kue tersebut dibagi sama rata kepada anak yang menghadapi suatu meja tersebut ya, baik meja X ataupun meja Y. Lalu undangan yang datang boleh memilih duduk di bangku meja manapun ya, jadi bebas ya, boleh di meja X ataupun di meja B. Antin adalah peserta undangan terakhir yang datang di acara tersebut. Antin melihat bangku meja X sudah ada 6 anak dan meja B sudah ada 8 anak. Jika Antin ingin mendapatkan bagian kue yang lebih banyak di antara kedua pilihan, maka seharusnya Antin memilih meja mana ya. Ya, jadi di meja X itu sudah ada 6 anak ya, sudah ada 6 anak, berarti 2 kue tersebut dibagi kepada 6 anak sama banyak gitu kan. Jadi masing-masing mendapatkan masing-masing mendapatkan 1/6 bagian dari 2 kue tersebut ya. Lalu meja B ada 8 anak ya. Jadi meja Y itu tadi katanya diberikan 3 kue. Jadi dari 3 kue tersebut dibagi menjadi 8 anak ya, 8 anak. Lalu Antin harus memilih meja X atau meja Y agar bagian Antin itu lebih banyak. Nah, jadi Antin harus memilih di meja X atau meja Y ya. Jadi kalau di meja X itu ya, dari 2 kue ya, di meja X itu dari 2 kue akan dibagikan kepada 6 anak. Sedangkan di meja Y itu terdapat 3 kue ya. Jadi dari 3 kue tersebut akan dibagikan kepada sebanyak 8 anak ya. Jadi Antin itu harus dia duduk di meja X atau di meja Y. Jika misalkan Antin ya duduk di meja X, berarti artinya jumlah anak sebanyak 7 ya. Jadi artinya 2 kue itu dibagikan kepada 7 anak ya. Lalu misalkan Antin bergabung di meja Y, maka jumlah anaknya menjadi 9 ya. Jadi artinya dari 3 kue tersebut dibagikan kepada 9 anak ya. Nah, jadi di antara pilihan tadi, mana
bagian antin yang paling banyak, apakah meja A atau meja X atau meja Y ya. Coba kalian bisa pikirkan terlebih dahulu ya. Nah, jadi ada kalanya dalam kehidupan sehari-hari kita tidak cukup ya dengan menyatakan dengan bilangan bulat ya. Tentu dalam kehidupan sehari-hari banyak hal-hal yang kita perlu ya mempelajari tentang pecahan ini ya. Jadi misalkan saja di sini lihat ada banyak potongan kue gitu kan. Ada dari satu kue penuh ya. Itu diambil misalkan satu bagian ya, 3 bagian dibiarkan dan satu bagian diambil. Nah, ini masalah-masalah seperti ini kan tidak bisa diselesaikan dengan bilangan bulat. Tentu ini bisa diselesaikan dengan bilangan pecahan ya kan. Jadi dari satu kue ya diambil satu bagiannya. Jadi dari satu kue tersebut tentu dibagi dulu menjadi 4 bagian ya. Dari 4 bagian tersebut diambil satu ya. Jadi 1/4 bagiannya itu diambil dan 3/4 kuenya tersisa. Nah, ini kan hal-hal yang berkaitan dengan bilangan bulat ya. Jadi contoh lain misalkan di sini ada air ya, air yang dituangkan di gelas ukur ya. Di sini bisa kita lihat ya. Di sini misalkan kita bagi menjadi 5 bagian.